Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 Permakan Syariah A, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Kami dari kelompok 10 yang mengatakan Dita Arof, Alifa Putriani, Wahyu Ningsih, Arini Wulandari, dan Nur Dayat. Di sini kami akan membahas mengenai tafsir, takwil, dan terjemah yang masuk ke dalam 4 pokok bahasan, yaitu pengertian tafsir, kemudian pengertian takwil, kemudian perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah, dan sejarah singkat tafsir Al-Quran. Baik, langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Baik, yang pertama ada pengertian mengenai tafsir. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab yang berarti al-idla, penjelasan, atau al-bayan, keterangan. Kata tafsir ini berasal dari kata al-fasr yang diubah menjadi bentuk taf'il, yaitu kata al-tafsir, yang berarti menyingkap sesuatu yang tertutup atau makna maksud lafaz yang masih pelik. Tafsir juga dapat berarti al-tafsiroh, yakni alat-alat kedokteran yang khusus dipergunakan untuk mendeteksi segala penyakit dari seorang pasien. Di dalam Al-Quran, kata tafsir hanya disebutkan dalam satu surah dan hanya ayat itu yang berarti al-idlah atau al-bayan, yakni terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 33. Menurut Abu Hayyan, seperti dikemukakan oleh Man Al-Qatan mengemukakan, tafsir ialah ilmu yang membahas mengenai tata cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang diinginkan atasnya ketika dalam keadaan tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Maksud ilmu di sini adalah meliputi segala macam ilmu yang membahas tentang tata cara mengucapkan lafal Al-Quran yang mengacu pada ilmu qiraat. Hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, memiliki makna mencakup semua komponen-komponen bahasa seperti ilmu sharaf, nahwu, i'rab, mufradat, ma'ani, bayan, dan sebagainya. Hal-hal yang melengkapinya mengandung arti mencakup tentang nas, sebab al-nuzul, kisah-kisah, dan sebagainya. Ada beberapa unsur mengenai pokok pengertian tafsir itu sendiri. Yang pertama, pada hakikatnya, tafsir itu menjelaskan maksud ayat Al-Quran yang sebagian besar dalam bentuk yang masih global. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memperjelas makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran, sehingga apa yang dikehendaki Allah dapat dipahami dan dihayati untuk diamalkan. Yang ketiga, sasarannya adalah agar Al-Quran sebagai pedoman hidup dan hidayah dari Allah benar-benar berfungsi sebagaimana tujuan Al-Quran diturunkan. Yang keempat, sarana pendukung dalam menafsirkan Al-Quran meliputi berbagai ilmu yang berhubungan dengan itu. Dan yang terakhir, upaya menafsirkan Al-Quran bukan untuk memastikan bahwa secara pasti begitulah yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya, namun hanyalah untuk semata-mata memperoleh kebenaran menurut kadar kemampuan manusia dengan segala keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pengertian takwil dan pengertian terjemah. Pengertian takwil secara etimologi, menurut sebagian ulama, kata takwil memiliki makna yang sama dengan kata tafsir, yaitu menerangkan dan menjelaskan. Dari kata awil sendiri dapat berarti pertama, kembali atau mengembalikan. Sedangkan dari kata al-solf artinya memalingkan, dan dari kata al-siasah artinya mensiasati. Jadi secara terminologi, takwil ialah memalingkan lafal dari maknanya yang tersurat kepada makna lain atau batin yang dimiliki lafal itu, jika makna lain tersebut dipandang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi, mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran berarti membelokkan atau memalingkan lafal-lafal atau ayat-ayat Al-Quran dari maknanya yang tersurat kepada yang tersirat, dengan maksud mencari makna yang sesuai dengan ruh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sasaran takwil pada umumnya adalah menyangkut ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang mempunyai sejumlah kemungkinan makna di dalamnya. Pengertian terjemah. Secara etimologi, terjemah ialah menyampaikan pembicaraan kepada orang yang belum pernah menerimanya. Yang kedua, menjelaskan suatu kalam dengan menggunakan bahasa kalam itu sendiri. Yang ketiga, menjelaskan kalam dengan menggunakan bahasa selain bahasa kalam itu. Sedangkan secara terminologi, pengertian terjemah terbagi menjadi dua, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Ya, baik. Jadi, yang pertama yaitu terjemah harfiah. Menurut Manawah Khalil Al-Qatan, terjemah harfiah ialah memudahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain, di mana susunan kata yang diterjemahkan sesuai dengan susunan kata yang menerjemahkan. Demikian juga susunan bahasa yang diterjemahkan selaras dengan bahasa yang menerjemahkan. Jadi sama. Kemudian di samping itu ada pun syarat-syarat terjemah harfiah yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu penerjemah hendaknya memahami benar persoalan-persoalan yang ada di dalam dua bahasa. Kemudian penerjemah benar-benar tahu tentang gaya bahasa dan pola-pola kalimat serta ciri khusus dari kedua bahasa agar bisa dipahami. Kemudian dalam hasil terjemahan terpenuhi dengan tercermin semua makna dan maksud yang dikehendaki oleh bahasa pertama dengan mantap. Kemudian wujud atau bentuk hasil terjemah itu hendaknya benar-benar lepas dari bahasa pertama. Dia sudah diterjemahkan dari bahasa yang kedua ini. Kemudian terjemah tafsiriyah. Menurut Manawah Khalil Al-Qatan, terjemah tafsiriyah ialah menjelaskan maksud kalimat atau pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat oleh tartib atau susunan kalimat atau kata-kata aslinya atau tanpa mempertimbangkan susunannya. Di sini adapun syarat-syarat terjemah tafsiriyah menurut Muhammad Husain Al-Zahabi, yaitu terjemahan harus dilakukan menurut persyaratan tafsir dengan bersandar pada hadis-hadis Nabi, ilmu bahasa Arab, dan prinsip-prinsip syariat Islam. Penerjemahan tidak berkecenderungan pada akidah, yang justru malah berlawanan dengan akidah yang dibawa oleh Al-Quran. Jadi nggak boleh cenderung berakidah. Kemudian penerjemah merasakan benar secara mendalam mengenai dauk atau sense dari kedua bahasa. Bisa menghayati dari dua bahasa tersebut untuk menerjemahkan dalam terjemah tafsiriyah. Lanjut, kemudian perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Nah, di sini perbedaan tafsir dan takwil. Di sini dalam tafsir yaitu pemakaiannya banyak terdapat lafal-lafal dan leksikologi atau mufradatnya. Nah, sedangkan pada takwil, penggunaannya lebih banyak pada makna-makna dan susunan kalimat. Kemudian pada tafsir itu jelas diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Nah, sedangkan pada takwil itu kebanyakan diistimbatkan oleh para ulama, kesepakatan para utama atau ijma juga. Nah, kemudian pada tafsir juga banyak berhubungan dengan riwayat. Pada takwil lebih banyak berhubungan dengan diroyah atau nalar pada nakal akli. Kemudian pada tafsir digunakan dalam ayat-ayat muhkamat yang sudah jelas maknanya dan pengertiannya dipahami. Sebelum pada takwil itu digunakan dalam ayat-ayat mutasyabihat yang perlu dalam penafsiran itu lebih. Kemudian pada tafsir bersifat menerangkan
petunjuk yang dikehendakinya. Kemudian pada takwil menerangkan hakikat yang dikehendakinya. Nah, kemudian perbedaan tafsir dan terjemah. Tafsir dan terjemah terdapat unsur persamaan, yaitu baik tafsir maupun terjemah bertujuan untuk menjelaskannya itu arti atau makna dari ayat-ayat Al-Quran. Pada tafsir di sini terdapat keterkaitan dengan bahasa aslinya. Kemudian pada terjemah itu peralihan bahasa termasuknya. Kemudian pada tafsir penjelasannya beraneka ragam, diuraikan luas dan mendalam. Kemudian terjemah itu cukupnya langsung sempit, tidak ada perluasan makna. Kemudian pada tafsir pokok perhatian adalah penjelasannya tepat sasaran, baik secara global maupun secara terperinci. Kemudian pada terjemah itu mengandung tuntunan terpenuhinya semua makna yang dikehendakinya oleh dua bahasa pertama. Secara singkat tafsir Al-Quran. Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Walaupun harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua kita ketahui akibat tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya, atau karena memang Rasulullah SAW sendiri tidak menjelaskan semua kandungan Al-Quran. Kalau pada masa Rasulullah SAW, para sahabat menanyakan persoalan-persoalan tidak jelas kepada beliau, maka setelah wafatnya, mereka terpaksa melakukan ijtihad, khususnya mereka yang mempunyai kemampuan semacam Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud. Di samping itu, para tokoh tafsir dari kalangan sahabat yang disebutkan di atas mempunyai murid-murid dari para tabi'in, khususnya di kota-kota tempat mereka tinggal. Gabungan dari tiga sumber di atas, yaitu penafsiran Rasulullah SAW, penafsiran sahabat-sahabat, serta penafsiran tabi'in, dikelompokkan menjadi satu kelompok yang dinamai tafsir bi al-Ma'sur, dan masa ini dapat dijadikan periode pertama dari perkembangan tafsir. Berlakunya periode pertama tersebut dengan berakhirnya masa tabi'in sekitar tahun 150 Hijriah merupakan periode kedua dari sejarah perkembangan tafsir. Pada periode kedua ini, hadis-hadis telah beredar sedemikian pesatnya, dan bermuncullah hadis-hadis palsu dan lemah di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, perubahan sosial semakin menonjol, dan timbullah beberapa persoalan yang belum pernah terjadi atau dipersoalkan pada masa Nabi Muhammad SAW, masa para sahabat, dan tabi'in. Pada mulanya, usaha penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ijtihad masih sangat terbatas dan terikat dengan kaidah-kaidah bahasa serta arti-arti yang dikandung oleh satu kosakata. Namun, sejalan dengan lajunya perkembangan masyarakat, berkembang dan bertambah besar pula porsi peranan akal atau ijtihad dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, sehingga bermuncullah berbagai kitab atau penafsiran yang beraneka ragam coraknya. Keragaman tersebut ditunjang pula oleh Al-Quran, yang keadaannya seperti dikatakan oleh Abdullah Daras dalam Al-Naba Al-Azim, bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut yang lain. Dan tidak mustahil jika Anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak dari apa yang Anda lihat. Muhammad Ar-Qaun, seorang pemikir Aljazair kontemporer, menulis bahwa Al-Quran memberikan kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak. Dengan demikian, ayat selalu terbuka untuk interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal. 1. Macam-macam tafsir. Macam-macam tafsir berdasarkan sumbernya, berdasarkan penafsirannya. Tafsir terbagi kepada dua bagian, tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i.
Tafsir bil matsur adalah tafsir yang menggunakan Al-Quran dan atau As-Sunnah sebagai sumber penafsirannya. Tafsir bil ra'yi adalah tafsir yang menggunakan rasio atau akal sebagai sumber penafsirannya. 2. Macam-macam tafsir berdasarkan metodenya. 1. Metode tahlil atau metode analisis, yaitu metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara analisis dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya sesuai dengan bidang keahlian mutafsir tersebut. 2. Metode ijmali atau metode global, yaitu penafsiran Al-Quran secara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar tapi mencakup makna yang dihendaki dalam ayat. 3. Metode muqaran, metode komparasi atau perbandingan. Tafsir dengan metode muqaran adalah penafsiran Al-Quran dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran kemudian mengemukakan pendapat para ulama tafsir dan membandingkan kecenderungan para ulama tersebut, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingannya. 3. Metode maudu'i atau metode tematik, yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufasir untuk menjelaskan konsep Al-Quran tentang suatu masalah atau tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan tema tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.